Ya, oke. Jadi hari ini kalian akan belajar dua secara simulasi, yang kedua secara praktek. Tapi kita ke dasar pemrograman Arduino dulu. Jadi kalian harus tahu buat apa sih? Belajar dasarnya ini buat apa? Tuh. Kita dulu. Oke, udah kelihatan belum? Udah, Kak. Oke, jadi kita akan belajar dasar pemrograman Arduino. Oke, kita mulai yang pertama. Oke, jadi pemrograman Arduino itu proses pengetikan kode untuk memberikan perintah pada papan microcontroller Arduino. Nah, buat yang belum tahu papan microcontroller kayak apa, aku tak nganu dulu. Bisa. Oke, nah kelihatan belum Arduino-nya? Sudah, Kak. Nah, itu Arduino Mega. Itu biasanya kalau kalian pakai banyak, apa jenenge wis? Eh, apa wis kalau pakai pin yang banyak, butuh sensor yang banyak, itu kalian pakai ini Arduino Mega. Harganya beragam, tapi ini aku dulu beli paling murah. Kalau nggak salah 126 deh nggak salah. Itu paling murah. Cuma anunya agak susah nanti settingnya. Oke, selain pakai Arduino, kita juga bisa ngoding pakai beberapa platform. Ini, contohnya ini. Nah, kalau ini itu bisa dilihat di bisa dilihat di videoku. Ini itu pakai STM32. Nah, ngodingnya sama pakai bahasa C++. Terus kita bisa ngoding dengan yang terhubung WiFi. Kalau kalian pernah dengar IoT itu, nah IoT, kalian ngodingnya pakai ini. Ini namanya ESP32. Nah, ini. Terus kalau kalian mau ngoding, maksud bahasanya bahasa tok Mas. Bahasa C sama C++, bahasa lain nggak bisa ya? Bisa. Pakai MicroPython, bisa pakai ini. Ini namanya Raspberry Pi Pico. Nah, ini kecil, tapi ini lebih dari Arduino. Oke. Kita di lab punya yang kok di lab. Kita sendiri punya Arduino yang modelnya kayak gini. Nah, ini sama Arduino Mega, cuma ini ada WiFi-nya. Jadi kalian bisa mengendalikan alat pakai WiFi. Kita punya ini. Tinggal kalian mau belajar apa enggak. Oke. Oke, jadi itu yang dipelajari di Arduino. Yang apa microcontroller yang bisa diprogram pakai Arduino. Sebenarnya banyak, cuma yang kita punya itu aja. Kita pakai lebih baik kita belajar satu bahasa pemrograman daripada kita belajar semuanya. Itu enggak worth it. Kalian nanti bakal keteteran. Belajar satu bahasa pemrograman tapi bisa daripada kalian belajar semua nanti keteteran. Oke. Nah, di Arduino itu, bahasa yang dipakai Arduino itu bahasa C sama C++ yang dimodifikasi beberapa. Jadi ada fungsi-fungsi built-in. Terus pemrogramannya itu pakai Arduino IDE. Ya, itu. Terus bisa dipakai di beberapa aplikasi pemrograman lain. Jadi kalian bisa pakai aplikasi. Kalian tahu MATLAB? Itu bisa untuk ngontrol via komputer. Itu bisa pakai MATLAB. Terus pakai Java, pakai Python, pakai HTML, pakai SQL.
pakai GUI. Nah, SQL itu biasanya nanti mainnya di machine learning, atau kalau pengen kalian tahu artificial intelligence bisa. Nah, terus ini dapat digunakan untuk memprogram papan microcontroller lain kayak STM32 sama SP8266. Terus yang terakhir itu bisa disimulasikan. Jadi kalau kalian mau belajar bahasa pemrograman dasarnya dulu, kalian bisa belajar pakai simulasi. Yang kita tahu Tinkercad, pakai Proteus bisa, cuma agak ribet. Terus pakai Wokwi sama Fritzing ini, kalau Fritzing ini cuma untuk masang-masang rangkaiannya. Lebih bagus di interface, cuma kalau untuk ngoding kayak Tinkercad itu nggak bisa. Oke, dari pendahuluan ada yang ditanyakan nggak? Belum ada Kak kalau dari saya. Oke, yang lain kira-kira ada yang ditanyakan? Kalau anu bisa via chat aja. Oke. Nanti kita tes kalian nanti. Oke, terus struktur pemrograman. Nah, Arduino sendiri itu struktur pemrogramannya yang utama ini sebenarnya cuma dua, void setup sama void loop, itu aja. Tapi kalau kita mau kayak bahasa pemrograman lainnya, kita mau ngasih komentar. Nah, ini misalnya blok komentar. Nah, komentar ini itu nggak diprogram. Jadi kalian kalau mau menjelaskan sesuatu itu bisa pakai komentar. Terus yang kedua library. Nah, library ini kayak semacam rar atau apa wis? Semacam apa wis? Jadi ini kayak semacam file tapi isinya itu kode-kode pemrograman. Jadi biar mempermudah pemrograman. Terus ada definisi konstanta. Nah, itu kan define pinlet 13. Berarti ini mendefinisikan pinnya dimasukkan ke pin nomor 13. Nah, itu let pin sebenarnya balik. Terus ada lagi deklarasi variabel global. Nanti tak jelasin variabel besok tak jelasin variabel global itu kayak apa. Terus setup ini kamu anggap otaknya Arduino. Kalau loop itu kamu anggap kakinya. Jadi mudahnya gini, otakmu bilang lariong, wes itu saja. Baru loopnya ini kakinya kamu baru berlari secara terus menerus sampai berhenti. Mudahnya analoginya seperti itu. Nah, kalau yang opsional itu ada blok komentar, library, definisi konstanta, sama deklarasi variabel global. Terus klasifikasi pemrograman. Nah, kalau belajar pemrograman Arduino, itu yang pertama ada tipe data. Kalian harus belajar ini. Besok kita belajar tipe data sama variabel, terus perbandingan dan operator. Jadi plus minus kali bagi kurang itu pakai ini, perbandingan dan operator. Terus struktur kontrol. Ini kalian nanti belajar if sama else. Jadi gini analoginya. Misal sebuah kalau suhunya di atas 37 derajat, nanti lampunya nyala. Nanti bahasa pemrogramannya pakai if suhu sama dengan 37 derajat dalam kurung kurawal LED high gitulah, besok ajari. Terus ada lagi array ini mudahnya kalian ini kayak belajar matriks gitu. Jadi misal kalian ada yang namanya itu dot matrix di Arduino itu, di salah satu alat Arduino itu kalau kalian tahu dot matrix itu, kalian kalau di masjid itu ada kayak tulisan berjalan, nah itu namanya dot matrix. Nah, coding kayak gitu nggak bisa satu, biar bisa diatur sedemikian rupa pakai array. Terus string ini kalau kita mau kata-kata. Terus ada lagi fungsi ini nanti kita kasih tahu. Terus math ini kita belajar, kita kalau misal mau ngasih sin konstan atau kita mau ngasih nilai absolut gitu baru pakai math. Terus ada lagi random bit right, terus interupsi, ada lagi komunikasi, serial komunikasi. Nah, serial dot begin terus komunikasi, terus karakter, terus ada lagi waktu
biasanya kalau kalian tahu pemrograman Arduino itu ada delay, nah itu pakai waktu. Terus ada lagi fungsi built-in. Nah, ini kayak pin mode dan lain-lain itu pakai fungsi built-in. Sama yang terakhir library. Nah, kadang kalian ini agak susah karena memahami pemrograman karena banyak library yang kecampur. Itu. Oke, ada yang ditanyakan apa sini? Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Untuk library yang tadi yang di pemrograman itu, Kak, itu emang khusus kode-kode yang dimasukin apa kode-kode buat kalau misal nggak tahu sinteknya ini gitu-gitu. Enggak, library ini fungsinya ada kode-kode khusus. Jadi kayak kode-kode tambahan. Nah, tapi ini buatnya ada. Nah, misalnya ini lcd.begin. Nah, ini tuh nggak masuk di dasar pemrograman Arduino. lcd.begin ini adanya di liquid crystal ini, liquid crystal.h gitu. Jadi kayak ada tambahan gitu loh. Biar mudah karena kalau kamu tahu LCD yang dipakai di apa kalau kamu ngisi bensin nanti ada yang ngisi angka nilainya 20.000 30.000. Nah, yang kayak gitu itu nanti ngodingnya agak ribet kalau nggak pakai library, panjang. Aku pernah lihat pemrogramannya itu iso panjang kok. Kalau di print paling 2 halaman A4. Gitu, fungsinya library ini untuk meringkas. Nah, kalau pakai ini kan cukup satu saja wis selesai. lcd.begin 16,2. Nah, kalau misal nggak dikasih ini itu panjang. Gitu, fungsinya library. Baik, Kak, terima kasih. Oke, ada yang ditanyakan lagi nggak? Oke, tak lanjut ya. Oke, terus kita pakai Arduino IDE. Arduino IDE ini aplikasi utama buat melakukan pemrograman. Nah, tampilannya kayak gini. Kelihatan? Nah, Kelihatan. oke. Wah, kurang anu. Yes. Nah, kelihatan kan tulisannya? Kayak gitu. Kelihatan, Kak. Ini aplikasi dasar kalau kita mau anu Arduino secara real. Kalau Tinkercad sama anu itu baru secara simulasi. Jadi kalau kelebihannya kalau kalau pakai ini itu kalian bisa bermacam-macam pemrograman bisa. Tapi kalau pakai Tinkercad atau Walkwie itu kekurangannya cuma bisa beberapa alat dan cuma bisa beberapa library. Itu. Oke, jadi ini ada file, ada edit, sketch, tools. Nah, oke, tak lanjutin nanti sih, Mas. Oke, terus bahasa yang dipakai bahasa C sama C++, tapi dimodif, ada modifan sedikit lah. Terus dapat digunakan untuk memprogram papan mikrokontroler lain kayak yang tadi tak sebutkan itu. Terus nah tampilannya kayak gini. Terus nah kalau kalian mau Arduino IDE, kalian buat pemrograman, terus hubungkan papan mikrokontroler dengan komputer. Terus pada Arduino IDE klik tools, terus port. Nah, jadi caranya gini. Oke. Biar. Nah, ini kan kalian ibaratnya sudah membuat pemrograman, terus kalian lihat tools dulu. Nah, kalau ini tak copot, ini portnya nggak kebaca nanti. Tak lihat tools lagi ya. Nah, portnya nggak kebaca. Tapi kalau misalnya Arduino-nya tak pasang, oke, kita pemasangan Arduino. Ini Arduino-nya ya. Ini kabelnya. Nah, kabelnya ini dipasang dulu. Di sini bisa lihat di fotoku. Nah, baru dipasang, baru kalau sudah nyala, nah itu baru nanti kalian klik tools. Sekarang dia di
kalian klik tools, terus baru pilih portnya ini COM6. Kalau sudah centang berarti bisa. Terus kalian perhatikan ini mikrokontrolernya apa aja. Ini kan Arduino Mega. Nah, kita pilih boardnya kita pilih Arduino Mega. Terus nanti ada pilihan khusus lagi. Prosesornya ini pakai Nmega 2560. Terus kita pilih tools lagi. Kita pilih programmernya. Kita pakai Atmel S3500. Nah, ini kayak gitu. Jadi tergantung boardnya ini apa. Terus baru di upload. Pertama disimpan dulu kontrol plus S, terus baru di upload. Atau langsung upload bisa, tapi nanti disuruh nyimpan dulu. Itu cara ngoding Arduino secara aslinya. Kalau di simulasi kan tinggal ngetik tok, nggak nyimpen bisa. Oke, kita tunggu aja. Ini nanti bakal keluar kata hello world. Oke, kita kembali ke sini. Nah, kalau di simulasi yang kita punya, yang kita tahu ini tapi harus online, itu ada dua. Yang pertama Tinkercad, yang kedua Walkwi. Oke, nanti aku akan ngasih kalian video nganu Walkwi sama Tinkercad. Oke, sekarang waktunya simulasi. Nah, ini pemrograman dasar Arduino. Jadi yang pertama voice setup. Ingat ya, voice setup ini kamu anggap otaknya. Otaknya ini ngomong serial.begin 9600, serial.print. Jadi ini void setup. Ini nyuruh kamu nganu kata hello world itu dalam waktu sekali. Kalau void loop itu kalau misalnya nanti serial.print-nya tak taruh di void loop, itu nanti bakal muncul berkali-kali. Oke, kita lihat di sini. Programan hello world di Arduino. Kedengaran nggak? Kita cari Kedengeran ke nggak? Arduino. Kalau nggak pakai Arduino, kita nanti nggak bisa ngoding. Ya, kita taruh Arduino-nya di sini. Sebagai informasi, ini pakai Tinkercad. Terus kita klik text. Tapi kecil banget. Kita klik menu. Nah, kita hapus codingan ini, kita buat codingan lagi untuk hello world. Sudah. Masih Oke, kecil. untuk hello world codingannya aku sambil jelasin anu sih. tak kecilin. Oke. Ya, jadi habis ini kita tulis void setup kayak yang tadi kita tulis. Oke, void setup, terus tanda tutup buka tutup kurung, terus kurung kurawal, terus kita tulis serial.begin. Ingat besar kecilnya huruf itu jangan sampai salah. Jadi kalau misal B-nya kalian besar, itu nanti gak bisa jalan. Oke, kasih titik koma jangan lupa karena ini bahasa C. Terus baru kalian tulis serial.println. Ini pakai print. Kalian tulis hello world. Oke, habis gitu baru kita pakai kurung kurawal tutup. Nah, terus jangan lupa tulis void loop. Nah, kalau nggak dikasih void loop ini nanti nggak jalan Arduino-nya. Oke, langsung buka kurung tutup kurung, terus klik start simulation. Nah, kita tunggu, terus nanti kita lihat serial monitor. Nah, ada tulisan hello world. Nah, ini ngoding Arduino yang pertama kali. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Ya, silakan.
Bedanya print sama print line. Kalau print itu nanti aku nulis hello world ya, itu nanti bakal horizontal ke samping terus. Hello world, hello world, hello world, hello world itu nanti tulisannya bakal ke samping terus ke kanan. Kalau print line, print ln itu nanti bakal ke bawah tulisannya. Paham? Paham, Kak. Terima Ya, kasih. tuh. Oke. Oke, kita lanjut aja. Terus selanjutnya kita pakai Wokwi. Kalau pakai Wokwi, kita langsung Wokwi. Ya, kita klik. Kalau pakai Wokwi, nah kita tulis wokwi.com. Terus kalian pilih pakai Arduino mana. Nah itu ada Arduino Uno. Atau kalian bisa pilih Arduino Mega, Arduino Nano. Jadi kalau di Wokwi ini banyak pilihannya. Cuma kalau masalah kayak LK gitu, kayak ukur arus itu nggak bisa kalau Wokwi. Oke, kita langsung tulis codingannya. Nah, kalau di Wokwi, nanti kalian tuh bisa langsung nulis Nah, jadi sudah ada semacam itu loh, dikasih tips langsung. Bisa tulis serial. Nah, kan langsung ada tulisan serial dot print. Kita tulis hello world. Oke, jangan lupa kasih titik koma. Di semua pemrograman Arduino, kalau pakai bahasa C itu jangan lupa titik koma. Nah, ini nanti gagal. Nah, kenapa gagal? Karena di dalam void loop itu ada tanda titik 2. Itu harus dihapus. Nah, baru kita simulasikan lagi. Nah, langsung muncul hello world. Jadi hampir sama lah kayak Oke, kita lanjut. Nah, sekarang blink LED. Yang dari dua tadi ada yang ditanyakan apa enggak? Kalau yang tadi tidak ada, Kak, tapi mau nanya yang lain. Oh ya, silakan. Itu, Kak, bedanya. Bentar, Kak. Itu pin ground apa ya, Kak ya? Oh, ground sama? Sama sama pin yang analog sama digital. Oh, gini. Kalau analog itu angkanya itu bisa kamu anggap aja ini gelombang kotak sama gelombang sinus. Jadi gini, kamu harus paham prinsip analog sama digital. Analog ini kamu kan kalau turun dari atas ke bawah pakai tangga, itu kan kamu sudah jelas ada berapa anak tangga. Jadi nilainya diskrit, ada batasnya. Paham? Kurang paham, Kak. Jadi kalau kamu digital itu gini, digital itu ada batas nilainya. Jadi misal jumlah anak ini dalam satu kelas ada 13, ya wis itu berarti digital, nggak ada koma-komaan. Oh iya, paham, Kak. Itu digital, dan biasanya digital ini kalau nggak pakai 1 pakai 0. Kalau analog itu nanti nggak ada batasnya. Misal kamu ada anak perusutan, nah itu kan kamu kalau misal itu ada berapa langkah perusutannya kan nggak tahu. Terus panjang dari misal panjangnya penggaris ya, itu kan nanti bisa panjangnya itu bukan 30 cm tapi 30,00000 kan kayak gitu. Jadi nggak ada batas yang jelas kalau analog. Kalau digital itu ada batas yang jelas. Sampai sini Pak. Kalau yang itu emang itu, Kak, emang paham. Kalau yang itu, Kak, yang ground. Kalau ground ini kalau di baterai biasanya yang minus. Bos, kan baterai ini ada yang plus ada yang minus sih. Nah, groundnya itu yang minus biasanya. Mudahnya gitu.
Tapi kalau secara teori ground itu nilainya 0 volt. Iya. Terima kasih, Kak. Oke. Yang lain ada yang mau tanya? Oke, belum ada. Nanti lihat tanya-tanya ya. Oke, untuk blink LED oke. Jadi kalau blink LED itu codingannya kayak tadi itu, sorry, lihat codingannya lagi. Jadi di voice setup itu kita jelaskan pin modenya itu dalam LED built-in. Nah, LED built-in ini apa? LED built-in ini LED yang ada di Arduino. Di Arduino kan itu ada kayak lampunya nih. Nah, itu ada lampu untuk komunikasi dan ada lampu tersendiri. Dan itu terhubung di pin nomor 13. Itu LED underscore built-in. Terus output. Nah, maksudnya output ini gimana? Output ini nanti pin nomor 13 di Arduino kan ada pin dari 0, 1, 2, 3 sampai 13. Nah, pin output ini nanti bertindak sebagai mengeluarkan arus ke LED. Jadi LED-nya ini dapat arus dari Arduino. Kalau input itu berarti Arduino mendapatkan arus dari alat. Paham konsepnya output input? Paham, Kak. Oke. Sekarang ke void loop. Oke, void loop ini tadi berjalannya terus menerus. Nah, ini ditulis digital LED underscore built-in. Itu high. High itu nilainya 1. Kalau 1 berarti nyala. Kalau 0 berarti nggak nyala atau mati. Terus yang di bawahnya delay. Delay itu 1000. Nah, 1000 itu nilainya 1000 milisekund. Nah, berarti berapa detik? 1. Ya, 1 detik. Terus yang di bawahnya LED underscore built-in low. Nah, itu berarti dalam keadaan mati atau 0. Jadi digital ini biasanya mainnya kalau enggak dunia kok betul. Oke, mungkin sinyal. Jadi digital ini mainnya kalau enggak 1 ya 0. Dikasih delay lagi 1000. Nah, kalau misal ini tak masukkan ke void setup itu nanti cuma sekali. Hidup mati wis selesai. Kalau tak masukkan ke void loop itu bisa hidup mati secara terus menerus. Oke, kita lihat pemrogramannya. Oke, ya jadi seperti biasa kita nulis tadi void setup pin mode LED built-in. Nah, kita tulis kalau misal ada spasi atau tanda enter itu nggak sepiro ngaruh di Arduino, jadi nggak apa-apa. Ya, tulis seperti biasa digital write. Ingat ya, nulisnya itu harus bener. Digital, D-nya kecil, write, W-nya besar. Jadi jangan sampai salah. Kalau salah nanti nggak jalan pemrogramannya. Jadi harus perhatikan huruf besar sama huruf kecilnya. Nah, kecuali kalau misal kata di dalam kata hello world kayak hello world tadi itu ya. Nah, itu boleh sembarang, boleh hello world-nya bisa besar, bisa kecil. Nah, tapi kalau misal kayak gini itu jangan sampai salah nulisnya.
Oke, start simulation. Nah, nanti yang L itu, nah yang ada L-nya itu, nah itu nanti mati hidup mati hidup mati hidup secara terus menerus. Itu namanya blink LED. Nah, selain itu kita bisa masang LED eksternal. Nah, kita cari LED. Oke, kita pasang LED. Oke, terus kita pasang resistor di ground. Oke, kita paskan. Katodenya dihubungkan ke terminal. Anodenya juga dihubungkan ke pin nomor 13. Oke, tak jelasin secara LED dulu. LED ini ada dua Ada dua pin, ada dua kaki. Kaki yang pertama katode. Katode itu minus. Dan yang minus itu biasanya yang kecil. Kalau yang agak bengkok itu biasanya kan agak panjang. Itu namanya anode. Itu plusnya LED. Nah, kalau kebalik nanti ya fatal. Kak, bertanya. Ya, silakan. Bukannya yang anoda yang benar Kak. Yang katode yang positif, yang anoda yang negatif ya kan? Enggak, anode ini yang positif. Kebalik. Kebalik. Baik Kak, terima kasih. Oke. Kita start simulation. Nah, kalau di start simulation kelihatan LED-nya kan lebih besar. Terus itu tak kecilkan nilai resistornya. Nah, jadi lebih padam. Nah, kenapa dikasih resistor? Ya biar arusnya ini gak terlalu besar dan LED-nya bisa tahan lama. Oke, itu kalau pakai Tinkercad. Sekarang kita pakai Walkwi. Caranya hampir sama, mirip. Caranya mirip kayak Walkwi tadi, pilih Arduino Uno-nya. Terserah pilih yang mana. Kita pakai Arduino Uno. Terus buat codingan kayak tadi, langsung tak skip ya. Buat codingannya pun sama caranya. Nah, delay 1000. Nah, kelebihannya kalau di Walkwi ini ada anunya. Ada apa? Nah, jadi bisa langsung milih gitu. No. Delay 1000. Nah, terus baru kita simulasikan. Nah, kita lihat yang di L sama kayak yang tadi. Nah, yang di L kan kelihatan hidup mati hidup mati hidup mati. Nah, terus baru kita juga sama masang kalau masang LED secara ya itu dan juga resistor. Nah, itu masangnya gimana? Itu caranya agak ribet, tapi kalau mau muter resistor ini harus ubah nilai di diagram.json itu. Ya, agak lama ya. Jadi sebenarnya tadi klik diagram.json. Nah, itu terus dihubungkan ke ground. Terus nah itu dipasang ke LED minusnya, anodenya itu dipasang ke pin nomor 13. Oke. Terus kita nilainya mau kita ubah, kita klik diagram.json. Nah, kita cari yang Walkwi resistor. Nah, itu nilainya kita ubah jadi 100. Oke, terus baru kita simulasikan.
Nah, jadi secara simulasi sama. Cuma beda cara tok simulasi. Ya itu. Oke, sampai Beling lihat ini ada yang ditanyakan atau enggak? Belum ada, Kak. Oh, oke, sekarang baru yang ke praktis. Jadi kita lihat anunya langsung. Kita simulasi, bukan simulasi, ini praktek langsung. Oke, sekarang kita lihat kondisi Arduino-nya. Kita pin. Tahan pin. Oke, jadi bisa dilihat di kondisi Arduino-nya. Oke, terus baru kita coba coding. Oke, tahan dulu, tak matikan dulu. Nah, ini kan sudah ada kayak tadi kan pemrogramannya. Jadi yang pertama itu kita simpan dulu namanya. Ctrl S. Atau file save, misal kita pakai save as. Nah, baru kita kasih nama terserah, misal namanya apa aja, sembarang. Terus kita save. Nah, kita lihat lagi di tools, kita lihat boardnya sudah pas belum, Arduino Mega. Oke, prosesornya sudah pas belum, Mega. Oke, portnya sudah kehubung belum, oke, COM6. Terus programmernya sudah terhubung belum, sudah, pakai Apple STK 500. Baru kita simulasikan, klik ini upload. Kita tunggu, kayaknya ini agak lama. Sebagai informasi, mungkin kita minggu-minggu selanjutnya, besok dan seterusnya, itu kita akan belajar pemrograman. Jadi kita kayaknya ke kampus ini cukup bawa laptop aja. Arduino-nya pun kita juga sudah punya. Kalau misalnya nanti pertemuannya offline. Dan juga kayaknya praktikum juga mau offline. Sekarang nanti offline, hati-hati. Ya, kita tunggu. Agak lama emang. Oke, kalau sudah ada tulisan done uploading, itu berarti sudah selesai. Nah, kita lihat kondisi Arduino-nya. Nah, itu kelihatan kondisi Arduino-nya nyala semua lampunya. Oke, nah kalau kita pengen tahu hasilnya, ini kan ditulis, kita kan mau tahu apakah muncul hello world. Nah, kita ke sini, ke serial monitor, klik ini bisa. Nah, ada tulisan hello world. Atau bisa nggak salah nih, bisa di tools, terus kita pilih serial monitor. Nah, ada tulisan hello world. Terus kita di sini atur juga bautnya itu 9600. Ini nilai untuk komunikasi ke Arduino. Nah, jadi caranya gitu. Itu kalau ngoding itu kalau ngoding hello world pakai Arduino yang asli. Maksudnya bukan cara simulasi tapi secara real. Oke, bentar lagi kita akan coba
di blink LED. Kita ngoding dulu di blink LED. Kita kamera lagi. Nah, bisa lihat di kameraku. Saya akan loading. Oke, ini adalah pemrograman untuk LED berkedip. Nah, baru kita sekarang upload. Ya, nunggu agak lama uploadnya. Nah, dilihat Arduino-nya. Ya, nunggu sampai selesai. Ya, gitu, agak lama. Nah, sudah hampir selesai. Nah, bisa dilihat LED-nya. Nah, mati hidup. Kelihatan nggak mati hidupnya? Kelihatan, Kak. Oh ya, ya. Ini kalau pakai asli. Oke, sekarang kita sekarang kita coba pasang dulu di pakai project board. Nah, pakai ini. Oke, sip. Yang jelas kita butuh LED. Sebenarnya pakai resistor nggak usah pakai resistor nggak apa-apa, cuma disarankan pakai resistor. Oke, tak pin ayos. Oke, sekarang kita akan masang ini. Kita akan masang LED secara ini. Oke, jadi LED-nya ini dipasang di sini. Oke. Nah, kalau pengen tahu plus sama minusnya LED itu di mana? Nah, oke. Nah, kalian kan tahu plus minus itu dari panjang sama pendek kan. Nah, kalau yang panjang berarti plus, kalau yang pendek berarti minus. Nah, sebenarnya kan ini bisa tak potong sama panjangnya. Nah, kalau kayak gini ya apa kalian biar tahu plus minusnya LED. Nah, kayak gak fokus di kamera ini. Ya. Nah, biar gampang tak kasih LED yang satunya aja. Oke, ini tak kasih LED ultraviolet. Oke. Suka gitu. Oke, jadi ini agak gak kelihatan. Jadi ada kalau di dalam LED, nanti di LED ini ada yang benda yang agak besar. Nah, itu yang negatif. Kalau bendanya kecil, itu dalamnya LED. Kalau di dalamnya LED itu ada yang kecil, itu biasanya positif. Jadi dilihat di dalamnya, di dalam LED-nya. Di dalam LED ini, itu kalau bendanya besar, itu biasanya atau dalamnya besar itu termasuk katode. Kalau yang kecil itu anode positif. Jadi jangan dilihat dari ini aja. Terus yang kedua, kalau LED yang itu negatif, itu biasanya di sini di bagian sini agak kelihatan kurang bagus kamera. Itu di sini itu lurus. Itu. Oke. Itu tentang LED.
Jadi kalau mau buat project itu jangan sampai LED-nya plus minusnya kebalik. Oke, sekarang kita masang dulu. Oke, tadi kalau di simulasi yang plus itu dipasang di pin nomor berapa? Oke. Ini nomor ini 0 1 2 3. Kita pasang di pin nomor 13. 8 9 10 11 12 13. Oke. Kemudian yang minus, pin yang minus, yang minus kita pasangkan di sini. Ini dipasangkan di ground. Nah, agak kelihatan. Oke. Nah, terus kita pasangkan Arduino-nya. Oke, gak kepasang, kayaknya beda voice ya, ada kendala. Akan dilihat aja. Nah, kelihatan LED-nya. Nah, LED-nya nyala. Mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Nah, itu project dasar dari dalam memulai Arduino. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan atau enggak? Oke, sekarang tak jelasin. Oh ya, silakan tanya dulu. Itu tadi agak ketuker gitu Kak. Kalau yang di dalam LED itu yang besar berarti itu apa Kak? Kalau di dalamnya LED itu ada yang besar, itu biasanya itu biasanya namanya itu minusnya LED. Oke, kita. Ada Kak. Ya, kita lihat pin LED. Nah, kasih tahu dulu. Berarti kebalikan dari panjangnya ya Kak? Ya, oke, kita kasih tahu ya. Oke, ini, nah, ini lebih jelas. Kalau, nah ini, agak loading agak lama. Oh, ini. Nah, kalau yang besar ini, kalau yang besar di dalamnya besar, ini berarti yang minus atau yang atau kan kakinya lebih kecil. Nah, kalau yang kecil itu yang positif. Nah, itu. Jadi ngelihat LED itu dari situ. Tapi nanti ada kendala lagi, ada LED yang ini itu warna hitam. Nah, cara membedakannya gimana? Itu di sini, di bawahnya ini. Nah, kalau di bawahnya ini lurus itu biasanya minus. Kalau di bawahnya ini bengkok itu berarti plus. Itu kalau LED.
Itu kalau yang hitam itu namanya fotodiode. Oke, ya ada lagi yang ditanyakan? Kak, terima kasih Kak. Hah? Oke. Nah, itu tentang LED. Oke. Terus ini berdasarkan apa yang aku alami, ini hal-hal yang buat pemrograman ini jadi error. Yang pertama, ini ada karakter yang tidak dapat dibaca atau kurang atau salah. Misal kayak yang tadi yang pemrograman Hello World pada Walkwi, itu kan ada titik dua. Nah, itu salah, nggak bisa. Terus belum memasukkan library. Nah, misal kita mau buat LCD. Nah, kita kembali ke awal lagi. Nah, misal ada codingannya LCD. Nah, codingan LCD itu kan ada tulisan LCD.begin. Nah, tapi kita lupa nulis liquid crystal doda. Nah, nanti itu nggak bisa, nggak jalan. Tuh. Terus di dalam library itu tidak ada kode yang diprogram. Nah, jadi kalau kamu misal program apa gitu, itu apa ternyata sintaksnya itu nggak ada di dalam library-nya. Terus belum menghubungkan kabel USB dengan Arduino jelas. Terus ini ada lagi yang sering terjadi di beberapa papan Arduino dan yang papan microcontroller lain, itu di komputernya belum diinstalkan driver tertentu. Misalnya CH340G kayak yang apa Arduino Mega yang aku pakai ini pakai CH340G. Terus belum mengatur port. Nah, ini belum mengatur port, ini belum masang anunya, belum ditools terus milih port. Nah, belum milih portnya, jadi jadi nggak jalan. Jadi orang bingung ki opo sing salah iki, opo kudu tuku Arduino maneh. Kalau sudah kayak gitu, kalau kalian belum tahu penyebab ini, itu biasanya kalian gupuh nanti, apalagi pas instrumen tambah gupuh. Sayang di sini nggak ada anak ya, nggak ada anak 19 ya. Oke, sekian sampai ini. Besok kita akan belajar tipe data sama variabel. Besok jam 2. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan?